Ayo, benarkan posisi dudukmu, siapkan cemilanmu, pasang earphone-mu, dan pastikan kopimu masih hangat karena cerita akan segera kita mulai. Baiklah, halo kawan-kawan, selamat datang di segmen novel dan kita berjumpa di chapter 3. Sebuah solusi dari pembicaraan nostalgik. Apakah kalian sudah siap? Di depan kita sudah ada tombol dan sekali aku menekan tombol tersebut, kita akan pergi ke dunia fantasi di mana di dunia tersebut hanya ada satu peraturan, yaitu jangan pernah membandingkan apapun yang kalian ketahui, apapun yang kalian dengar, apapun yang nampak di dunia fantasi itu dengan apa yang berlaku di dunia nyata. Jangan pernah membandingkannya. Oke, baiklah. Chapter 2 kemarin kita sudah sampai di dua tokoh utama kita sudah bertemu. Turgoy Amartey dengan Ellery Azra sudah bertemu. Mereka sudah minum-minum, mereka sudah berbasa-basi, dan Ellery sudah menyampaikan tujuannya datang ke lereng Pahadaru, yaitu mencari seseorang bernama Profesor Nyoman Asdawirya. Nah, Turgoy memang tidak tahu di lereng Pahadaru itu ada yang namanya Profesor Nyoman, tapi ada seseorang yang bernama seperti itu di ibu kota. Ibu kota adalah sebuah kota yang terletak di luar kawasan lereng Pahadaru, namun disiapkan sebagai kota administratif untuk mengurus segala tetek bengek urusan orang Pahadaru. Jadi kesitulah hari ini Ellery dan Turgoy akan menuju. Baiklah, jadi mereka meninggalkan Bihana. Ellery masih dengan perasaan yang bingung, heran, was-was, juga waspada, karena dia merasa si Turgoy ini baru pertama kali ketemu sama dia, baru beberapa menit atau belum 1 jam yang lalu kenal mereka berdua. Kenapa si orang lokal yaitu Turgoy Amartey ini begitu baik gitu sama Ellery, dan menurut Ellery ini tidak lazim. Tapi Ellery kembali mengingat nasihat-nasihat dari ibunya bahwa kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain yang ingin berbuat baik kepada kita. Jadi Ellery mengikuti langkah Turgoy meninggalkan Bihana, dan mereka sampai di jalan raya di mana Turgoy akan mencarikan tumpangan mereka untuk sampai ke ibu kota. Ada banyak tuh mobil berlalu lalang di jalan, tapi Turgoy yang mencoba melambaikan tangan, mencoba menyinggahkan mobilnya tidak mau singgah-singgah, tidak ada yang singgah gitu loh. Jadi mereka harus menunggu beberapa lama, mungkin sekitar 5-10 menit, sampai ada sebuah mobil bak terbuka berwarna hitam merapat ke arah mereka. Turgoy udah kepalang senang, yes, akhirnya dapat mobil buat membonceng ini wisatawan ke ibu kota. Ternyata di posisi dudukan supir itu ternyata adalah orang yang dikenal oleh Turgoy, tidak lain tidak bukan adalah Edru. Ujar Edru, woi Turgoy, mau kemana kamu? Ujar Turgoy, ini aku mau mengantarkan kenalanku ini ke ibu kota, ke Pahadaru University, ke Universitas Pahadaru. Apakah kau bisa memberiku tumpangan? Edru mengangguk, baiklah, asalkan kalian mau duduk di bak terbuka itu bersama sayur-sayur mayur yang dibawa Edru ke ibu kota. Oke, ujar Turgoy. Ellery juga mengangguk, tidak ada masalah gitu, asal mereka dapat tumpangan. Jadi mereka melaju menuju ke ibu kota. Sesampainya di muka Pahadaru University, mereka turun. Turgoy dan Ellery langsung ke pos satpam. Ada gerbang, ada petugas keamanan, sebut saja satpam ya. Satpamnya ini tidak mengizinkan 2 orang asing ini untuk masuk ke Pahadaru University. Tentu saja mereka orang asing, tidak ada memiliki tanda pengenal gitu kan. Jadi ujar si satpam, ada keperluan apa kalian? Siapa kalian? Ujar Turgoy, namaku Turgoy Amartey. Di belakangku itu adalah
kenalannya Profesor Nyoman Asdawirya. Aku ingin bertemu dengan Profesor Nyoman. Ujar Satpam, maaf, Profesor Nyoman hari ini tidak ada di kampus. Beliau sibuk. Ujar Turgoy, ayolah, dia datang dari tempat yang jauh. Dia datang dari Indonesia. Mereka udah berkenalan tadi di mobil bak terbuka. Dia berasal dari Indonesia. Kenalannya Profesor. Sudah lama tidak ketemu. Ayolah, pertemukan mereka. Ujar Satpam, tidak bisa. Profesor sibuk. Tidak bisa ditemui. Ujar Turgoy, ayolah. Telepon dong, telepon. Teleponlah asistennya Profesor. Bilang kalau ada kenalan Profesor yang mau bertemu sama Profesor. Si Satpam menggeleng, tidak mau. Turgoy tetap membujuk. Ayolah, apa susahnya? Cuma menelpon kok. Kalau cuma nelpon asistennya Profesor, tanyakan apakah Profesor ada waktu, apakah Profesor ingin bertemu dengan kenalan lama dari Indonesia namanya Alari Azra. Coba, cuma menelpon kok. Demi Sarsa, aku tidak akan pergi dari sini, ujar Turgoy, sebelum kau menelpon asisten Profesor tersebut. Turgoy memasang wajah batu yang mengesankan dia tidak akan pergi kemana-mana meskipun si Satpam melepaskan 3 ekor anjing liar untuk mengepung dia. Akhirnya si Satpam terpaksa mengalah. Nelpon, bicara dalam bahasa yang tidak terlalu dimengerti oleh Ellery. Endingnya si Satpam membukakan pintu gitu. Si Satpamnya dengan wajah kalah, kalah dia membukakan pintu gerbang. Sulit ku percaya. Profesor mempersilahkan kalian untuk masuk. Beliau ada di gedung F, lantai 3. Beliau ada di gedung F, lantai 3. Ya, di sana tanyakan saja di mana ruangan Profesor Nyoman Asdawirya. Terus gue berbalik ke arah Ellery. Nah, Ellery, udah. Aku udah membawamu ke Pahadari University. Kamu tinggal masuk ke gedung F lantai 3 dan cari ruangan Profesor di sana. Kita berpisah di sini. Ellery kaget loh. Ayolah Turgoy, temani aku masuk ke dalam. Ujar Turgoy, aku punya urusan lain. Kita berpisah di sini saja. Tapi ingat, kalau nanti kamu ingin mendaki Gunung Sarsa, hubungi aku, Turgoy Sang Parvatarohi. Aku siap mengantarkan kamu ke puncak gunung tertinggi di dunia. Tapi ingat, uangnya pas, biayanya pas, tidak ada tawar-menawar, tidak ada diskon. Ini kartu namaku, ujar Turgoy, menyerahkan kartu nama. Ellery akhirnya paham, ternyata si Turgoy ini beramah tamah terhadap dia, berbaik hati kepada dia untuk kepentingan bisnis. Dan ternyata Turgoy ini adalah seorang guide atau pembantu pendaki gunung. Nah begitu. Turgoy balik kanan, Ellery sendirian masuk ke gedung F mencari ruangan Profesor. Sampai di ruangannya, setelah tanya sana sini, Ellery agak gugup. Apakah benar yang ada di balik pintu ruangan ini adalah Profesor Nyoman yang dia cari? Ellery tidak ingat lagi bagaimana wujudnya Profesor Nyoman, tidak ingat lagi bagaimana wajahnya Profesor Nyoman. Yang dia tahu adalah Profesor Nyoman ini adalah teman ayahnya, temannya ayah Ellery gitu loh. Sedangkan waktu Profesor tentunya sangat terbatas, waktu Profesor sangat penting, dan jika Ellery salah orang, alangkah memalukan. Tapi Ellery tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia mengetok, tok, krik, krik, masuk ke ruangan Profesor. Ellery bilang dengan wajah tertunduk, maaf kalau saya mengganggu waktu Profesor yang amat berharga. Ujar Profesor, tidak apa-apa anak muda, silahkan duduk. Profesor Nyoman berjas putih dengan pembawaan layaknya seorang akademisi yang kenyang membaca buku, berkacamata, tapi tampangnya Profesor amat menyenangkan. Ellery duduk dan Profesor mulai bicara. Saya terkejut ketika asisten saya mengabari bahwa ada seseorang bernama Ellery Azra ingin menemui saya.
Saya sangat terkejut, sungguh. Izinkan saya memastikan, apakah kamu adalah anak dari Ellery Herman? Ellery patah-patah mengangguk. Benar, Profesor. Ayah saya Ellery Herman. Saya Ellery Azra. Oh, kalau begitu bagus, ujar Profesor dengan nada sumringah, dengan nada senang. Alangkah lama kita tidak berjumpa, Ellery Azra. Apa kabar? Kabar baik, Profesor, ujar Ellery sopan, gugup, tegang, canggung. Kemudian Profesor bertanya lagi kepada Ellery, apa kabar ayah kamu? Sekarang beliau ada di mana? Ujar Ellery, ayah sekarang ada di London, ada di Inggris. Masih dengan nada canggungnya, masih dengan gurat-gurat gugupnya, sampai Profesor bilang, ayolah Ellery, aku mengenal kamu. Dulu waktu kamu masih kecil, aku sering bertamu ke rumah kamu, dan kamu, nak, ujar Profesor, sering bergelayut di pinggangku dan selalu senang ketika aku bawakan coklat atau mainan, buku-buku bergambar, atau biasanya aku ceritakan cerita, ujar Profesor. Ellery terpana, ternyata Profesor Newman lebih jago bernostalgia daripada dia. Dan bagi Ellery, dia memang lupa gitu loh, bahwa di masa lalu Profesor ini pernah kenal sama dia. Kenapa? Karena Ellery memutuskan untuk membuang jauh-jauh masa lalunya. Profesor berbasa-basi terus nanya ke Ellery, kamu kuliah jurusan apa, kamu sekarang kerja apa? Ellery menjelaskan kalau dia dulu sudah lulus kuliah, dia kuliah di UJ, Universitas Jakarta, jurusan sejarah. Ujar Profesor, oh bagus, kamu memang hebat dalam urusan sejarah Ellery. Ingat sekali aku dulu kamu selalu minta ceritakan tentang kisah-kisah kerajaan-kerajaan tua di Indonesia. Luar biasa. Nah, baiklah, ujar Profesor akhirnya setelah berbasa-basi panjang lebar. Kurasa kita sudahi nostalgia ini. Waktuku juga tidak terlalu banyak. Dan kurasa ini adalah giliran kamu bercerita. Aku yakin sekali kamu tidak datang jauh-jauh ke tempat ini, ke Pahadar University, hanya untuk menemuiku untuk bernostalgia. Silahkan, Ellery Azra, sampaikan apa tujuan. Dan Ellery akhirnya menyampaikan tujuan besarnya di situ. Mari kawan-kawan yang ingin minum dulu, pastikan kopi kalian masih hangat karena cerita masih berlanjut. Ellery dengan hati-hati mengungkapkan tujuan besarnya dia menceritakan dengan lengkap semua runtutan apa yang membuatnya datang dari London, menceritakan saran dari sang ayah, sampai bagaimana dia tadi sempat dikejar-kejar preman hingga berpuluh-puluh putaran. Semua disampaikan oleh Ellery. Tapi dia menutupi satu hal, mengapa dia begitu ambisius. Ellery memiliki satu tujuan yang sangat-sangat ambisius, yaitu ingin mendaki ke puncak dunia, mendaki ke puncak Sarsa. Profesor tertawa setelah Ellery menyebutkan tujuannya. Bukan karena tujuan Ellery itu absurd dan konyol, bukan. Kamu serius, nak, ingin mendaki ke puncak gunung tertinggi di dunia itu, puncak dunia? Serius, Profesor, jawab Ellery. Hebat, nak, hebat. Kamu adalah karakter yang sangat ambisius. Jarang loh aku lihat orang Indonesia seambisius dirimu. Baiklah, aku kagum dengan tujuan kamu, ujar Profesor, tapi aku tidak melihat bagaimana caraku membantumu. Apa relevansi tujuanmu itu dengan kedatanganmu ke sini? Kamu tidak ingin menyuruhku menemanimu mendaki, bukan? Aku sudah tua. Profesor di ujung kalimatnya tertawa, tersenyum. Ellery berdeham kecil. Dia tahu, dia garuk-garuk kepala. Dia tahu kok kalau dia tidak mungkin mengajak Profesor yang sudah tua menemaninya ke atas gunung. Mungkin bukan bantuan seperti itu yang dia perlukan dari seorang profesor kenamaan yang diakui dunia sekaliber Nyoman Asdawirya. Mungkin sebuah bantuan yang lebih sederhana, yaitu bantuan informasi. Profesor mengangguk.
Oh, kalau informasi sepertinya aku bisa memberikan beberapa informasi kepadamu, Ellery. Tapi sebelum itu aku harus bercerita lagi. Aku harus menceritakan sesuatu kepadamu supaya kamu paham latar belakangnya apa. Kamu mau mendengarkan? Ellery mengangguk. Tidak apa-apa, Profesor. Akhirnya Profesor mulai bercerita. Singkatnya begini. Dulu sekitar abad tahun 1980-an sampai awal 2000-an, India adalah salah satu negara pengekspor rempah-rempah terbaik di dunia. Tapi perdagangan internasional India itu diintai oleh banyak negara-negara kuat, sehingga India takut suatu hari nanti perdagangan rempah mereka itu dimonopoli oleh salah satu negara kuat, dan jatuhnya akan sama seperti yang sering dikatakan oleh bapak proklamator kita Bung Karno sebagai neo-imperialism. India takut akan ancaman neo-imperialism itu kemudian menggandeng Inggris, karena India dan Inggris itu terkait secara historis. Mereka membentuk sebuah wadah yang disebut Union atau Uni. Inggris dan India bekerja sama, Inggris sebagai bodyguard perdagangan internasional India, dan mereka menjalin kerjasama bilateral yang saling menguntungkan di situ. Kemudian setelah kerjasama itu berkembang dan memberikan hasil yang bagus kepada kedua pihak, Indonesia sebagai negara lain yang juga pengekspor rempah-rempah itu merasa perlu untuk ikut dan menggabungkan diri ke dalam. Indonesia merasa perlu gitu loh menggabungkan dirinya dengan uni yang dimiliki India dengan Inggris. Tapi ini bukan uni yang saling mengikat gitu loh. Jadi setiap negara masih merdeka, cuman kerjasama yang diwadahi oleh satu wadah. Akhirnya Indonesia bergabung di situ membentuk sebuah organisasi yang dinamai U3I atau U3I. Mulai merasa familiar? Ya, kita akan sampai ke bagian yang familiar itu nanti. Berkat kerja sama U3I, perdagangan internasional India dan Indonesia itu menjadi sangat pesat dan membawa kekaguman dari negara-negara lainnya. Belakangan ini, kerjasama tersebut tidak hanya di bidang perdagangan rempah-rempah saja, tapi mulai menggeliat ke banyak sektor lain seperti teknologi, militer, dan segala macamnya. Aku nggak akan terlalu banyak cerita soal ini ya, jadi singkatnya gitulah. India, Inggris, sama Indonesia itu memiliki wadah kerjasama yang disebut U3I. Dan U3I ini belakangan ini mulai memberikan dana bantuan kepada pendaki-pendaki asal Indonesia yang ingin menaklukkan puncak dunia. Bantuan gratis, ada paketnya di situ. Ya, seperti itulah kurang lebih. Dan itulah solusi untuk Ellery. Ellery adalah orang Indonesia. Ellery bisa mengajukan dirinya untuk ikut mendapatkan program tersebut dari U3I. Itulah harapan kamu, Ellery, ujar Profesor. Ellery sangat tertarik dengan detail tersebut. Dia tidak tahu kalau dia ternyata bisa mendaki ke puncak dunia dengan gratis. Kemudian dia bertanya, di mana kantor milik U3I itu, Profesor? Mereka punya banyak cabang. Kalau tidak salah, yang paling dekat dengan kita ada di Rakswal, ada di India. Itu sekitar 400 km dari tempat ini, ujar Profesor. Ellery ternganga. 400 km, bagaimana dia bisa ke sana? Sedangkan dari Bihana ke tempat ini, ke Pahadari University aja, dia harus diantar oleh tour guide gitu loh. Dia nggak punya uang untuk bayar taksi. Profesor meminta maaf, nak, aku ingin sekali membantumu, tapi aku ada tugas, ada beberapa pertemuan dengan kolegaku yang harus kuhadiri. Lalu telepon di ruangan Profesor berbunyi, kring kring kring. Nah,
Profesor angkat, bicara sebentar, dan kemudian berbalik ke arah Ellery dengan wajah yang gembira. Sungguh kamu adalah orang yang sangat beruntung, Ellery. Ternyata kolegaku itu meminta bertemu di Raksua. Profesor Danilo, ujar Profesor Nyoman. Artinya, Prof? Artinya aku akan mengantarmu ke gedung U3I di Raksua. Astaga, Ellery merasa sangat senang sambil dia mengingat kembali bahwa orang-orang baik di dunia ini memang selalu mendapatkan jalan. Ya, kurang lebih begitulah cerita kita yang agak panjang ya untuk chapter 3 ini. Kita akan bertemu lagi di chapter selanjutnya. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Terima kasih.